Di dunia shinobi, kekuatan seringkali diukur dari seberapa besar kehancuran yang bisa diciptakan. Namun, ada satu nama yang justru dikenang bukan hanya karena kehancurannya, melainkan karena ketidakwajarannya. Hashirama Senju, Hokage pertama. Sosok yang oleh kawan dan lawan disebut sebagai dewa shinobi. Bukan karena ia tidak pernah kalah, melainkan karena standar kekuatan dunia ninja berubah saat dirinya ada. Bayangkan, seorang shinobi yang mampu menciptakan hutan di tengah medan perang, menghentikan amukan biju dengan tangan kosong, dan bertarung tanpa takut luka karena tubuhnya sendiri terus beregenerasi. Hashirama adalah satu-satunya ninja yang terlahir dengan Mokuton, elemen langka yang bukan sekedar teknik, tetapi kekuatan yang mampu menekan cakra monster Breakcore dan menghancurkan Susanoo sempurna milik Madara Uchiha. Namun, kekuatannya tidak berhenti di sana. Di saat shinobi lain membutuhkan kontrak atau ritual, Hashirama melangkah lebih jauh dengan menguasai Sage mode alami. Ia menyatu dengan energi alam, meningkatkan kekuatannya hingga level yang bahkan biju pun harus tunduk. Dan ketika kekuatan itu terpadu, lahirlah teknik-teknik yang tidak lagi terasa seperti ninjutsu biasa. Wood Dragon yang menyerap cakra lawan, Wood Golem yang menandingi raksasa berekor, hingga Shinsu Senju, 1000 tangan raksasa yang membuat pertarungan Hashirama terasa seperti mitologi, bukan peperangan ninja. Yang membuatnya semakin mengerikan, Hashirama tidak bertarung demi ambisi, ia bertarung demi perdamaian, dan justru karena itulah kekuatannya terasa tidak terbendung. Lalu pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya kekuatan Hashirama Senju? Apakah ia benar-benar shinobi terkuat sepanjang sejarah? Atau ada batas yang selama ini jarang dibahas? Untuk menjawabnya, kita perlu membedah satu persatu kemampuan Hashirama Senju. Dari Mokuton, regenerasi, Sage mode, hingga teknik dewa yang membuat dunia shinobi tidak pernah sama lagi. Dan di pembahasan inilah, kita akan melihat mengapa Hashirama Senju pantas disebut sebagai dewa shinobi sejati. Dan inilah the story behind Hashirama Senju. Di dunia ninja, setiap elemen memiliki batas. Api bisa dipadamkan, petir bisa dihindari, air bisa dikeringkan. Namun Mokuton Hashirama Senju tidak punya batas yang jelas. Bagi Hashirama, kayu bukan sekedar material. Ia adalah senjata, pertahanan, sekaligus alat penakluk cakra. Dalam sekejap, medan kosong bisa berubah menjadi hutan raksasa yang hidup, bergerak, dan menekan siapapun yang berada di dalamnya. Inilah alasan mengapa Mokuton Hashirama terasa tidak adil. Teknik ini bukan hanya menyerang tubuh lawan, tetapi langsung menekan sumber kekuatan mereka, cakra. Ketika shinobi lain kewalahan menghadapi biju, Hashirama justru menjadi satu-satunya manusia yang mampu menundukkan monster berekor hidup-hidup tanpa perlu membunuhnya. Akar-akar kayu ciptaannya mampu mengikat biju, menyerap cakra mereka dan memaksa makhluk dengan kekuatan dewa untuk berhenti bergerak. Dan puncaknya terlihat saat pertarungannya melawan Madara Uchiha. Saat Susanoo sempurna, simbol kekuatan tertinggi Uchiha, berdiri dengan angkuh di medan perang, Hashirama tidak membalasnya dengan kekuatan sepadan. Ia menindasnya. Hutan raksasa bangkit dari tanah, menembus pertahanan Susanoo, dan menunjukkan satu fakta pahit, bahwa Mokuton Hashirama berada satu level di atas kekuatan shinobi normal. Teknik seperti Deep Forest Emergence bukan hanya mengubah landscape, tetapi juga psikologi pertempuran. Lawan tidak lagi bertarung di medan perang, mereka bertarung di wilayah Hashirama sendiri. Dan yang paling mengerikan, Hashirama tidak terlihat kelelahan saat menggunakannya, seolah-olah alam itu sendiri menjawab panggilannya tanpa menuntut bayaran besar. Mokuton inilah yang kemudian menjadi legenda. Sel Hashirama diperebutkan, diteliti dan ditiru oleh generasi setelahnya. Bukan karena ingin meniru kayunya, tetapi karena ingin mendekati kekuatan dewa yang pernah ia miliki. Jika Mokuton adalah kekuatan yang menindas lawan, maka regenerasi Hashirama Senju adalah alasan mengapa pertarungan melawannya terasa sia-sia. Di dunia shinobi, luka adalah batas. Setiap serangan meninggalkan konsekuensi, bahkan ninja terkuat pun bisa tumbang karena satu kesalahan kecil. Namun batas itu tidak berlaku bagi Hashirama. Tanpa segel tangan, tanpa ninjutsu medis, tanpa bantuan siapapun, tubuh Hashirama mampu menyembuhkan dirinya sendiri di tengah pertempuran. Luka yang seharusnya melumpuhkan shinobi lain hanya menjadi goresan sementara baginya. Darah yang tumpah bukan tanda kekalahan, melainkan bukti bahwa tubuhnya terus menolak untuk berhenti bertarung. Kemampuan ini bukan sekedar daya tahan, ini adalah keabnormalan biologis.
Saking luar biasanya, sel Hashirama bisa menjadi fondasi bagi berbagai eksperimen ninja di masa depan. Dari peningkatan kekuatan, kontrol cakra tingkat tinggi, hingga usaha menciptakan kembali mukjizat yang seharusnya hanya dimiliki satu orang. Fakta bahwa begitu banyak tokoh kuat yang mencoba menggunakan sel Hashirama adalah bukti satu hal. Regenerasi ini bukan kemampuan biasa, melainkan aset legendaris. Dalam pertarungannya melawan Madara, Hashirama bisa terus menekan lawan tanpa takut kehabisan stamina. Setiap serangan yang ia terima bukan akhir, melainkan jeda singkat sebelum bangkit kembali. Dan inilah yang membuat Hashirama benar-benar menakutkan. Kamu tidak hanya menghadapi shinobi terkuat, kamu menghadapi seseorang yang tidak bisa dijatuhkan dengan cara normal. Selama ia masih berdiri, selama cakranya belum sepenuhnya habis, pertarungan itu belum berakhir. Jika Mokuton adalah kekuatan yang menekan dunia, dan regenerasi adalah alasan mengapa Hashirama tidak bisa dijatuhkan, maka Sage Mode adalah momen di mana Hashirama Senju berhenti terasa seperti manusia biasa. Sage Mode bukan sekedar peningkatan kekuatan. Ia adalah bukti bahwa seorang shinobi mampu menyelaraskan dirinya dengan energi alam itu sendiri. Dan di titik inilah Hashirama berbeda. Ia tidak membutuhkan kontrak dengan kata, tidak bergantung pada makhluk suci manapun. Hashirama menguasai Sage Mode dengan caranya sendiri, alami, tenang, dan sempurna. Saat Sage Mode aktif, cakra Hashirama melonjak drastis. Setiap gerakan menjadi lebih presisi, setiap serangan memiliki bobot yang jauh melampaui ninjutsu biasa. Dalam kondisi ini, Mokutonnya bukan lagi sekedar kayu raksasa. Ia menjadi senjata yang dipenuhi senjutsu, mampu menekan bahkan cakra biju, dan menembus pertahanan level tertinggi. Inilah alasan mengapa Hashirama mampu berdiri berhadapan dengan Madara yang membawa Kurama ke medan perang dan tetap menguasai jalannya pertempuran. Sage Mode memberinya persepsi luar biasa. Ia bisa merasakan pergerakan lawan, bahkan sebelum serangannya terjadi. Medan perang bukan lagi tempat yang kacau, melainkan ruang yang sepenuhnya ia pahami. Dan yang paling mengerikan, Hashirama mampu mempertahankan Sage Mode tanpa kehilangan kendali. Tidak ada amarah berlebihan, tidak ada kegilaan kekuatan. Yang ada hanyalah ketenangan seorang shinobi yang benar-benar menyatu dengan alam. Di titik ini, Hashirama tidak lagi bertarung untuk membuktikan siapa yang terkuat. Ia bertarung sebagai penjaga keseimbangan, seolah alam sendiri memilihnya sebagai perpanjangan kehendak. Di titik tertentu, kekuatan Hashirama Senju tidak lagi terasa seperti ninjutsu. Ia berubah menjadi fenomena. Saat shinobi lain mengandalkan satu teknik pamungkas, Hashirama menghadirkan entitas raksasa yang mengubah skala pertempuran secara total. Salah satunya adalah Wood Dragon, bukan hanya serangan fisik, melainkan makhluk hidup dari kayu yang mampu menyerap cakra lawan. Setiap lilitannya melemahkan musuh, setiap detiknya menguras sumber kekuatan mereka. Melawan Wood Dragon bukan soal bertahan atau menyerang, tetapi soal berapa lama kamu bisa tetap berdiri sebelum cakramu habis. Lalu ada Wood Golem, raksasa kayu yang bertarung langsung melawan biju, bukan sebagai penahan sementara, melainkan sebagai penantang seimbang. Di dunia ninja, itu seharusnya mustahil, namun bagi Hashirama, itu hanyalah bagian dari strateginya. Dan di atas semuanya, lahirlah teknik yang membuat namanya abadi dalam sejarah. Shinsu Senju, 1000 tangan Kanon. Sosok raksasa dengan ribuan tangan menjulang di medan perang, bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk mengakhiri segalanya. Setiap pukulan Shinsu Senju mengundang kekuatan alam, senjutsu, dan cakra Hashirama dalam skala yang tidak masuk akal. Teknik ini bukan sekedar mengalahkan lawan, tetapi menindas eksistensi mereka. Bahkan Madara Uchiha dengan kekuatan puncak dan Kurama di sisinya harus mengakui satu kenyataan pahit. Di hadapan teknik ini, ambisi dan ego tidak lagi berarti. Di momen inilah Hashirama berhenti disebut shinobi terkuat. Ia menjadi patokan kekuatan, sebuah standar yang tidak pernah benar-benar terlampaui, hanya didekati. Setelah semua yang kita lihat, Mokuton yang menindas biju, regenerasi yang menolak kekalahan, Sage Mode yang menyatu dengan alam, dan teknik dewa yang mengubah medan perang, satu hal yang menjadi jelas. Hashirama Senju bukan kuat karena ia memiliki segalanya, tapi karena ia tidak menyalahgunakan kekuatannya. Di dunia shinobi yang penuh dendam dan ambisi, Hashirama justru memilih untuk menahan diri. Ia bisa menghancurkan lebih banyak, ia bisa memaksakan kehendaknya, namun ia memilih untuk membangun. Ironisnya,
Justru karena itulah ia menjadi begitu kuat. Hashirama membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal seberapa besar kehancuran yang bisa diciptakan, tetapi seberapa besar beban yang sanggup ditanggung demi masa depan orang lain. Ia bukan simbol ketakutan. Ia bukan legenda karena kehancuran. Ia adalah legenda karena keseimbangan. Dan mungkin inilah alasan mengapa hingga akhir zaman shinobi, nama Hashirama Senju tetap disebut sebagai dewa shinobi. Bukan karena tak terkalahkan, melainkan karena ia memilih untuk tidak menjadi monster, meski memiliki kekuatan untuk itu. Dan itulah Hashirama Senju, dewa shinobi, Hokage pertama. Terima kasih.